kehadirannya. Ya, karena ambil dulu absensinya. Sebelum Ibu absen, siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Tiga, coba ketua kelas. Kita pimpin doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Siap, udah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Ibu Rahmat gerak. Gerak. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen satu persatu. Boy Tulus. Iya. Demas. Hadir, Bu. Dery. Hadir, Bu. Dika. Hadir, Bu. Fajar. Hadir, Bu. Febrio. Hadir, Bu. Uzaima. Hadir, Bu. Kinkin. Hadir, Bu. Lisa. Hadir, Bu. Miranda. Hadir, Bu. Nadine. Hadir, Bu. Paldi. Hadir, Bu. Febrian Aldo. Hadir, Bu. Reka. Hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Rizkina. Hadir, Bu. Sakna. Hadir, Bu. Satio. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Siti. Hadir, Bu. Sofi. Hadir, Bu. Talita. Jalfa. Hadir, Bu. Indah. Rapli. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Jadi anak-anak Ibu dalam keadaan sehat dan hadir semuanya. Jadi ini kita akan memulai materi pembelajaran kita untuk bab 5. Apa itu materi pembelajaran bab 5? Udah dibaca bukunya? Oke, kita akan mulai materi pembelajaran bab 5 mengenai suhu dan kalor. Ya, suhu dan kalor. Jadi mulai dulu di sini ya. Ada kita lihat bahwasanya video yang akan Ibu tampilkan mengenai suhu dan kalor. Ini judul materi kita yaitu suhu
dan juga suhu sekitarnya ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, apa pengertian suhu setelah kalian lihat gambar tadi? Apa hanya panas dan dingin? Ya, apa hanya panas dan dingin saja? Ayo, apa pengertian suhu? Coba Indah. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya sebuah benda. Iya, derajat panas atau dinginnya sebuah benda. Coba kita lihat apakah benar yang dikatakan oleh Indah tadi ya kan? Apakah benar yang dikatakan oleh Indah? Aduh, ternyata benar. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi benda apa saja yang bisa merasakan panas dan dingin itu selain tubuh kita apa saja coba? Benda-benda yang dapat menghantarkan panas, ya kan? Jadi kalau misalnya di sini ada gambar dua orang ibu-ibu sedang menautkan jari telunjuknya, itu maksudnya apa itu? Untuk merasakan suhu masing-masing kah? Atau bagaimana? Bahwa suhu tubuh antara dua orang dapat berbeda-beda baru dapat saling dirasakan apakah yang satunya hangat atau satunya biasa saja ya kan. Nah, jadi kita lihat untuk berikutnya. Nah, dari gambar berikut kita perhatikan dulu ya. Nah, di sini ada 3 buah air ya. Seseorang memasukkan tangannya ke dalam ketiga air es. Ketiga air es, air hangat dan air keran yang ada di atas meja kamu. Jadi nanti dari situ dia rasakannya bagaimana suhunya, ya kan? Kalau misalkan kalian coba kalian masukkan jari tangan kalian ke depan air yang ada di masing-masing. Apa yang kalian rasakan pada suhu normal? Apa yang dirasakan? Biasa saja. Coba yang es. Yang panas? Jadi dari suhu jari kita bisa merasakannya. Tapi apakah suhu jari ini bisa mengukur suhu dari sesuatu? Tidak. Oke. Jadi jawabannya tidak ya. Coba kita lihat. Ya. Apakah benar jawabannya tidak? Pertanyaannya, apa yang kalian rasakan jika tangan kalian masuk ke dalam mangkuk yang berisi air es? Ya. Apa yang kalian rasakan jika tangan kalian masuk ke dalam mangkuk yang berisi air hangat? Yang kalian rasakan jika tangan kalian masuk ke dalam mangkuk yang berisi air biasa? Biasa saja. Ya. Dari pertanyaan ini, jawaban yang kalian jawab benar semuanya ya, yaitu jika tangan dimasukkan ke dalam mangkuk yang berisi air es, maka tangan akan merasakan dingin ya. Air hangat. Jika dimasukkan ke air yang biasa saja, maka akan biasa saja. Nah, jadi apa yang sudah kamu rasakan memang benar adanya. Tetapi apakah suhu jari itu bisa mengukur suhu? Coba kita lihat dulu apakah benar. Tidak bisa, tadi jawabannya tidak bisa ya. Kok pintar ya anak ibu ya. Ya, kenapa kita menggunakan termometer raksa? Apa keuntungannya tadi? Kalau dibandingkan dengan termometer alkohol, ada yang sudah pernah baca apa perbandingan antara keuntungan termometer alkohol, apa itu termometer air raksa? Apa keuntungannya kira-kira? Untuk termometer digunakan. Kenapa lebih sering menggunakan termometer air raksa? Baik itu untuk mengukur suhu, mengukur tingkat kedinginan. Kira-kira apa? Ayo, apa jadi keuntungannya menggunakan termometer air raksa itu mudah dilihat, kemudian teratur, tidak membahasakannya, serta jangkauan suhu yang lebar antara min 40 derajat Celcius sampai 390 derajat Celcius. Ya, intinya termometer air raksa itu selain gampang, ya gampang dilihat dan juga suhu tinggi dan juga bentuknya dari termometer air raksa itu gampang untuk dibaca. Ya. Nah,
Jadi di sini berdasarkan skala termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Jadi yang akan kita pelajari itu adalah berdasarkan termometer skala. Karena kita akan membuat perbandingan antara keempat termometer tadi, ya kan? Oke, kita lihat lagi. Nah di sini apa gambar yang ada di samping dan kegunaannya? Kira-kira gambar apa ini? Apa tadi? Termometer air ya. Oke ya. Nah, jadi di sini termometer adalah alat pengukur suhu. Ya. Kita lihat konversi skala termometernya. Kita dengarkan ya untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang konversi skala termometer. Empat skala termometer yang umum digunakan adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Keempat skala tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Batas bawah termometer ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair, sedangkan batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. Skala atas Celsius adalah 100, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Reaumur adalah 80, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Fahrenheit adalah 212, sedangkan skala bawah adalah 32. Skala atas Kelvin adalah 373, sedangkan skala bawah adalah 273. Berdasarkan batas-batas skala tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skala Celsius adalah 100, Reaumur adalah 80, Fahrenheit adalah 180, dan Kelvin adalah 100. Ibu lewatkan sampai ke perbandingannya ya. Jika termometer Celsius menunjukkan skala 30, berapakah penunjukan termometer skala Reaumur? Kita jawab, R sama dengan 45 kali 30. R sama dengan 24. Jadi, termometer skala Reaumur akan menunjukkan angka 24 derajat. Contoh soal 2. Apabila termometer Celsius menunjukkan angka 40, berapakah penunjukan angka pada termometer Fahrenheit? Pembahasan dari soal ini adalah Jadi dilihat di situ bahwa perbandingannya dari tiap-tiap skalanya dibuat lebih memudahkan perhitungannya ya. Oke, Ibu rasa untuk dua contoh kalian sudah mengerti mengenai skala perbandingan termometer. Nah, di sini ada tugas untuk diskusi. Pertama, jelaskan mengapa perbandingan skala termometer Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit tadi kan sudah dijelaskan. Terus yang kedua, ini contoh bagaimana jika seseorang ini yang bernama Edran ini membuat termometer X yang tinggi bekunya 40 derajat dan titik didihnya 340. Berapakah skala termometer Celsiusnya yang menunjukkan 20 derajat jika dia diubah ke skala yang ini ditemukan oleh Edran tadi. Nah yang ketiga, Edwin melakukan pengukuran suhu pada es teh manis yang dibuatnya. Termometer Celsius menunjukkan pada angka 25 derajat. Berapakah nilai suhu itu jika diubah ke termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Dan soal yang terakhir, pada suhu berapakah skala termometer Celsius sama dengan termometer skala Fahrenheit? Nah ini adalah tugas diskusi. Selain tugas diskusi ini, di hadapan kamu sudah Ibu bagi yang dinamakan dengan lembar kerja siswa ya, LKPD ya kan. Nah kita akan mengerjakan
percobaan seperti yang ada di depan ini ya, yaitu untuk mengukur suhu air dingin, air normal dan juga air panas tadi ya. Kita cobakan satu-satu ya. Setelah itu untuk prosedur pekerjaannya masing-masing sudah kita siapkan alatnya ya kan. Nah, tiap-tiap kelompok bisa melakukan percobaannya. Ya, tiap-tiap kelompok bisa melakukan percobaannya sekarang. Lalu di situ setelah kamu melakukan percobaannya, ukurlah suhu air hangat tersebut dan ditulis berapa suhu air hangatnya, suhu air dinginnya dan suhu air normalnya ya. Setelah itu kamu buatlah hasil pengamatan seperti yang ada pada kolom. Sudah? Seperti yang ada pada kolom. Setelah ada pada kolom skalanya ini, dari Celsius kamu ubahlah ke skala yang lain. Nah, Ibu ada pertanyaan dari tugas LKPD-nya? Apa? Apa yang mau ditanya? Ada pertanyaannya? Sudah? Berarti sudah mengerti? Sudah? Oke, silahkan melakukan percobaan sekarang.
Jadi harus kasih ruang dulu ya. Sebentar untuk baru setelah itu masukkan. Oke? Setelah ditulis di lembar pengamatannya, ya, baru coba lagi percobaannya. Ya, kalau memang hasilnya pas, ya, setelah itu kalian ubah ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya. Bisa dikerjakan secara diskusi ya. Kerjakan secara diskusi mengenai, iya, ditulis langsung aja di dalam kolom LKPD-nya. Karena kan punya masing-masing, udah ditulis namanya dan juga nomor absennya, kelasnya, ya kan? Jadi itu punya masing-masing siswa. Kenapa? Kenapa Mbak? Dan mana? Dan nama. Kalau nomor memang dulu lagi ya. Iya, karena memang sudah ini ya kan. Kalau nama enggak. Mereka dapat 35. Apa namanya? SS berapa buat? Perbandingan yang jelas ada jawab-jawab soal yang ada tadi. Yang memang untuk ya. Oke, berapa? Oke, bisa ditulis dan diubah ke skala masing-masing, ya. Kelompok yang lain sudah dapat? Iya, oke ya. Berarti aman ya. Kelompok yang di sini juga sudah ya kan. Coba. Kelompok yang sudah selesai. Boleh sana profilnya mempraktekkan. Bisa ibu bilang pinjam alat mereka dulu ya kan. Boleh. Silahkan.
Siapa lagi kelompok yang masih belum mengerti cara mengubah skalanya? Siapa kelompok yang masih lagi belum mengerti? Ada yang mau bertanya? Satunya udah? Mana punya yang lain? Mana? Bisa? Siapa lagi? Jangan langsung dari lagu. Iya, kerjakannya langsung di situ untuk LKPD-nya ya. LKPD-nya. Kalau untuk yang ini sama yang apa dalam badan kosong tadi ya. Ini kelompok yang tadi barusan percobaan di mana udah bisa. Iya, kalau untuk yang di soal LKPD yang di sini langsung di sini jawabnya ya. Boleh langsung dijawab isi kolomnya. Boleh. Setelah ditulis coret-coretan untuk jawabannya ya, jalannya bisa langsung masukkan angka ke kolomnya. Karena nanti kalian akan menampilkan hasil LKPD kalian masing-masing ke depan ya. Jadi tiap kelompok harus mendiskusikan hasil dari percobaannya masing-masing. Lalu setelah itu ke depan tiap-tiap kelompok, apakah hanya perorangan tulisan atau semuanya? Perorangan aja. Tapi harus tiap kelompok loh. Tiap kelompok loh. Ya. Misalnya tiap kelompok satu, misalnya yang maju kakak misalnya, atau Satio atau ini Boy Tulus ya kan. Jadi harus perwakilan dari tiap-tiap kelompok, jangan hanya satu kelompok aja yang maju perorangan ya kan, harus semuanya maju ya. Oke? Gimana? Bisa? Jadi udah ada nih kelompok yang bisa maju ke depan tuh. Oke, kelompok 3. Kayaknya bersemangat ini kelompok 3 ini ya kan? Terus semangat kali, semangat 45. Iya, jawab. Semua yang ada di LKPD jawab. Kalau nggak mau dibandingin di kanan itu. Di lembar grafiknya, ya kan?
coba kita percepat ya, biar ke depan maju kelompok siapa yang duluan yang merasa selesai hasil diskusinya. Termometer 20. Termometer apa itu? Termometer Celsius. Kita berarti di 20 derajat Celsius. Ini tadi berapa yang dapat dari prakteknya? Di sini yang harusnya itu diubah ke reaumur, Fahrenheit sama Kelvin. Ya, jadi berapa hasil percobaan tadi? Kami tuliskan di atas, kolom atas. Nah, itu reaumurnya di sini. Berapa nilai reaumurnya setelah dikonversikan dari 20 ke reaumur ke Fahrenheit ke Kelvin. Kelihatan kali? Mana Aldo? Udah selesai? Kan memang skala reaumur daripada skalanya Celsius lebih rendah reaumur. Jadi kenapa bisa nggak dapat? Iya. 20 dibagi 5 ya kan? 4 kali 4. Nah, jadi nggak dapatnya gimana Java? Aku bingung jadinya jawabannya Java nggak dapat. Gimana kelompok 1? Woi, satu lagi. Gak percuma cowok-cowok ganteng di depan ya kan? Iya. Ya. Tadi ibu saksi sebenarnya awal-awalnya nengok kelompok 1 ini ya. Tapi setelah mulai pembelajarannya ternyata lebih meyakinkan ya. Kelompok lainnya agak semangat lah ya. Lihat dulu kelompok 1. Sebenarnya mereka terpaksa duduk di sini tadi. Tapi mau nggak mau, ya kan? Mau nggak mau harus termotivasi ya. Gimana Lisa? Bisa? Iya boleh. Maju semua sekalian satu kelompok. Boleh? Oke, silakan kelompok maju. Yang pertama 3, kelompok 3 ingin menampilkan hasil diskusi mengenai suhu yang barusan kita pelajari. Iyalah, kesimpulannya dibuat. Masa nggak dibuat? Namanya juga kita lagi diskusi. Kalau diskusi kan harus ada kesimpulan. Kelompok 1 juga harus buat kesimpulan ya, sama ya dengan kelompok yang lain ya. Kesimpulan dari hasil diskusinya masing-masing setelah melakukan percobaan dan juga setelah mengkonversikan skala perbandingan yang kalian peroleh. Iya boleh di bawah, boleh di baliknya. Kan ada lembaran kosong di belakang, boleh ditulis di situ. Ya, yang pasti ditulis di LKPD-nya masing-masing, jangan di LKPD orang lain ditulis ya. Nah, meskipun itu hasil diskusi.
ketawa. Ya kan? Harusnya sudah ibu lihat, oh berarti kelompok kami sebentar lagi maju gitu ya. Gimana kelompok satu? Bisa duluan maju? Boleh di situ jalannya. Kesimpulannya adalah materi yang barusan sudah kamu sampaikan dan hasil percobaan yang sudah kamu lakukan. Itulah kesimpulannya, Bang, ya kan? Setelah kamu berdiskusi dari percobaan yang sudah kamu lakukan tadi, mengukur apa? Mengukur suhu air, normal, panas, dan es. Apa yang kamu peroleh dari situ? Nah, itulah kesimpulannya. Kelompok 2 mana ini? Sepertinya gak dengar suara-suara wanita cantik. Ini pas ya? Cowok semua, cewek semua, gitu. Janjian kalian ya? Kelompok 1 dan kelompok 2. Iya, janjian kamu saingan. Ya kan?
Sudah? Ada kelompok yang sudah bisa maju? Gimana kelompok 3? Sudah dapat hasil kesimpulannya? Ayo, kelompok 3 maju dulu. Oke, kita lihat hasil kesimpulan yang dibuat oleh teman kalian. Inilah hasil dari diskusi kami kelompok 3. Pengamatan kami yaitu telah mengisi data pada hasil pengamatan bagaimana nilai suhu yang diukur pada masing-masing ketika didesain kita menggunakan termometer skala Celsius. Termometer air es 25 derajat Celcius, air hangat 30 derajat Celcius, sedangkan air biasa 24 derajat Celcius. Kalau mereka jika mengoperasikan ke skala termometer Fahrenheit, Fahrenheit dan Kelvin, maka hasilnya adalah air es 20 derajat Fahrenheit, air hangat 24 derajat Fahrenheit, air biasa 22,4 derajat Fahrenheit. Sedangkan Fahrenheit, air esnya 42,8 derajat Fahrenheit, air hangatnya 45,2 derajat Fahrenheit, air biasanya 44,4 derajat Fahrenheit. Oke, coba dulu tuliskan dari hasil dari kesimpulan pengamatan yang sudah kalian lakukan biar lebih jelas, biar kelompok lain juga bisa melihat. Pertama, suhu normal dalam satuan Celcius berapa? Ya. Setelah itu perbandingan skala untuk Fahrenheit, Fahrenheit dan Kelvinnya. Boleh. Boleh nama kolomnya boleh dibuat boleh.
Kelompok lain mau dikerjakan ya, biar lebih cepat ya. Ya nanti kalau kelompok yang di depan sudah selesai, kami juga bisa langsung menampilkan apa yang sudah kalian peroleh dari hasil kelompok yang sudah kalian lakukan. Boleh bacakan aja, yang bacakan tadi aja dulu ya, biar bergantian ya. Kesimpulan, dengan grafik ini kita lebih mengetahui penggunaan termometer dan Teman-temannya ya. kesimpulan, dengan grafik ini kita lebih mengetahui penggunaan termometer dan perbedaan suhu antara ASF hangat biasa, bahwa mengukur suatu suhu tidak hanya dilakukan dengan memegang atau mencelupkan air tersebut, tapi dilakukan dengan termometer agar lebih akurat. Selain Celsius, di sini kita juga bisa mengetahui derajat Reaumur, Fahrenheit, dan Celsius. Jadi hasil kelompok 3 adalah mereka bisa mengetahui skala perbandingan Reaumur, Fahrenheit, Kelvin dari skala suhu yang sudah mereka peroleh dari hasil percobaan tadi, yaitu termometer air paksa yang kita gunakan dengan satuan Celsius. Ya. Terima kasih kepada kelompok 3 atas hasil dan kesimpulannya. Kita berikan dulu kepada kelompok 3. Kepada kelompok yang maju, siapa lagi? Kelompok mana? Kelompok 1 bisa? Bisa cowok-cowok ganteng? Santero Jaga Raya Nabara? Atau cewek-cewek cantik kelompok 2? Bisa? Masa kalah sama kelompok 3 ya kan? Tadi kalian mau buat perbandingan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa yang lebih cepat? Ya. Ayo, ibu tunggu ini. Biar cepat semua kelompok. Kelompok 4 silakan maju. Kalau sudah selesai, ayo, ayo. Ayo, kelompok 4. Silakan. Sudah, Jalpa, Aldo. Ya, silakan cepat. Ya, akhirnya kelompok 4 yang menunjukkan nyalinya. Silakan Aldi. Ya, maju. Oke, ya. Kita dengarkan dulu kelompok 4. Silahkan Bang Aldo. Gimana?
Sebutkan dulu kelompoknya, setelah itu hasil praktikum yang tadi kalian peroleh dari pengukuran suhu, ya. Baru apa hasil kesimpulan yang kalian peroleh? Ya, siapa ini yang duluan? Iya, silahkan Jalfa. Selamat siang semuanya. Selamat siang Jalfa. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pengamatan dari praktikum tadi. Kami telah mengukur termometer pada air es, yaitu 20 derajat Celcius, pada air hangat 35 derajat Celcius, dan pada air biasa 25 derajat Celcius. Pada reamun, air es 16 derajat reamun, air hangat 28 derajat reamun, air biasa 20 derajat reamun. Dan pada Fahrenheit, air es 36 derajat Fahrenheit, air hangat 63 derajat Fahrenheit, air biasa 45 derajat Fahrenheit. Kelvin, air es 293 derajat Kelvin, air hangat 308 derajat Kelvin, dan air biasa sebesar 298 derajat Kelvin. Ya. Jadi untuk lebih memudahkan, biar kelompok lain juga bisa memperhatikan, coba ditulis aja di belakang dari kolomnya itu diganti aja angkanya apabila berbeda dengan kelompok 3 yang sudah maju tadi. Angka-angka dari hasil yang kalian peroleh untuk suhunya. Sepertinya semuanya berbeda ya, karena semua angka yang diperoleh diganti itu. Gimana kelompok lain? Udah siap? Oke. Oke, coba dulu Ibu lihat. Ibu mau bertanya ini, kalau dari hasil percobaan yang sudah kamu temukan, kira-kira perbandingan suhu yang kalian peroleh dengan kelompok 3 itu bagaimana? Apakah suhu yang kalian peroleh lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi apa lebih rendah? Gak bingung dia ya kan? Yang melakukan percobaan siapa? Yang dari mana lihat perbandingan lebih tinggi daripada rendahnya? Dari kelompok sebelumnya? Siapa dulu Ibu tanya? Lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi. Tadi untuk termometer air es kelompok 3 berapa? Air es kelompok 3 berapa? 25 derajat. 25 derajat. Sementara kelompok 4 20 derajat, berarti lebih rendah dong. Iya kan? Iya kan? Kalau untuk air esnya. Nah, untuk air hangatnya kelompok 3 berapa tadi? 30 derajat Celcius. 30 derajat Celcius. Berarti Jawa tadi menjawab lebih tinggi Bu, dia melihat dari air hangatnya ya. Jadi harus jelas ya Jawa ya. Bu, lebih tinggi di air hangatnya, lebih rendah di air esnya. Karena kan kamu sudah melihat itu di kolom-kolomnya ya kan. Hasil percobaan kan sudah diperoleh kan. Kalau untuk real Fahrenheit dan Kelvin itu kan hanya perbandingan daripada skala kan.
Kesimpulan nyatakan kerja, kita dapat mengetahui perubahan suhu yang terjadi dengan termometer. Ya. Halo? Itu aja. Itu aja kesimpulannya. Kita mengetahui suhu dari termometer. Itu aja. Gak ada kesimpulan yang lain. Ini kalau kelompok jadi berantem nih nanti depan ini ya. Dia tahu, tapi nggak mau ngomong. Nah, itulah kan. Nah, jangan ya, jangan berantem ya. Oke lah. Jadi kesimpulannya mungkin hanya satu, kita dapat mengukur suhu dari termometer ya yang disampaikan oleh kelompok 4. Hasil dari kesimpulan dan juga kelompok 4 yang sudah kita lihat di papan tulis ini, perbandingan daripada suhunya sudah benar ya, perbandingannya Reaumur, Fahrenheit dan Kelvinnya sudah benar ya kan. Berarti mereka juga sudah mengerti konversi skala termometer. Oke, kita berikan aplaus kepada kakak-kakak. Silakan kelompok siapa yang maju? Oke, kelompok Coto Branseng yang terdiri dari 5 pria tampan Santero Ainabara. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Silakan. Simpulannya suhu dari Bilang dulu berapa hasil pengamatan yang ya. kami dapatkan melalui termometer ialah 30 derajat 30 derajat Celcius untuk air biasa, 35 derajat Celcius untuk air panas, dan 20 derajat Celcius untuk air es. Sedangkan yang mendapatkan reaumur yaitu 16 derajat reaumur untuk air es dan 28 derajat reaumur untuk air panas dan juga 24 derajat reaumur untuk air normal. Untuk Fahrenheitnya air es 60 derajat 68 Fahrenheit dan air panasnya 95 derajat Fahrenheit dan air normalnya 68 Fahrenheit. Untuk Kelvin air esnya 293 Fahrenheit, air panas Kelvin, air panasnya 308 Kelvin dan untuk air normalnya 303 Kelvin. Kira-kira perbandingannya dengan kelompok sebelumnya lebih tinggi di mana? Di air es atau air normal atau air panas? Ini Ya. air biasa. Di air? Air biasanya, Bu. Ya. Oh iya. Jadi apa dia ya? Kedengaran ya? Nggak kedengaran suaranya ya? Oh, bentar ya, Bu. Oke, gimana hasilnya, perbandingannya? Perbandingan yang berbeda dari kelompok 4-nya hanya di air biasa.
Ya, dari kelompok kami mendapatkan suhu yang lebih tinggi. Perbandingan di situ ya. Jadi kelompok berapa tadi? Kelompok 1 memperoleh di air biasa lebih tinggi suhunya dibandingkan kelompok yang lain. Oke. Jadi kalau kesimpulan yang kalian peroleh setelah kalian melakukan praktikumnya tadi mengenai suhu apa? Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui bahwasanya suhu yang diperoleh termometer dan kita juga dapat mengetahui suhu yang diubah ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan kita dapat mengetahui hasilnya juga. Iya, jadi dapat mengetahui hasilnya perbandingan suhu antara keempat termometer ya. Itu aja Bang, kesimpulannya Bang. Gak ada yang lain Bang. Misalkan kami jadi mengetahui bahwasannya suhu itu memang harus diukur dengan termometer atau yang lain gitu bahasanya, atau kami lebih mengetahui bagaimana perbandingan termometer yang satu dengan yang lain gitu. Berarti itu aja ya kesimpulannya ya. Oke ya, berikan aplaus kepada kelompok 1. Terima kasih atas hasil diskusinya untuk kelompok 1. Lanjut ke kelompok yang lain. Ya, kelompok 2, silakan. Tadi cowok-cowok ganteng, sekarang cewek-cewek cantik, seantero jagat raya yang Nabara. Silakan. Waktu dan tempat Ibu persilakan ya. Ya, siapa nih? Hasil pengamatan yang kami peroleh dari konversi termometer yang pertama dari RS yaitu 27 derajat Celcius, dari air hangat 31 derajat Celcius, dan air biasa 30 derajat Celcius. Konversi menggunakan Reaumur yang kami peroleh dari air es yaitu 21,6 derajat Reaumur, dari air hangat 24,8 derajat Reaumur, dan dari air biasa 24 derajat Reaumur. Konversi menggunakan Fahrenheit dari air es yaitu 80,6 derajat Fahrenheit, air hangat 87,8 derajat Fahrenheit, dan dari air biasa 86 derajat Fahrenheit. Konversi dari Kelvin, air es 300 derajat Kelvin, air hangat 304 derajat Kelvin, dan air biasa 303 derajat Kelvin. Itu adalah perbandingan hasil skala yang sudah kalian peroleh. Mana sekarang? Mau menuliskan, silakan. Kita lihat hasil yang diperoleh oleh kelompok 2. Tinggi ya, termometer air-esnya sampai 27. Celcius 5, Reaumur 5. Nanti kita sama-sama kan? Kami sebenarnya sama-sama kan? Bukan yang air biasa. Ya, jadi hasil dari kelompok 2 untuk air esnya cukup tinggi ya, sementara air biasa suhunya 30 derajat Celcius ya.
Jadi hanya satu skala aja yang beda ini ya. Itu salahnya di mana itu kelompok satu, kelompok dua ini? Hanya satu skala aja bedanya antara air hangat dengan air biasa. Hah? Siapa ini tadi yang ngukur ini? Ibu. Iya, kenapa gitu Rani? Kenapa hanya satu aja perbandingan skalanya? Dari mana itu? Jadi air hangat dengan air biasa itu hanya satu aja perbandingan skalanya. Terus air es dengan air biasa hanya 3. Kalau kelompok lain tadi kan banyak 10 ya kan, 5 ya. Ini kelompok 2 beda sendiri nih, di bawah 5 semua ini. Perbandingan skalanya. Itu gimana tadi hitungnya? Enggak salah itu kan cara hitungnya ya. Ya kan tadi aku bilang, kalau tadi dari suhu pertama itu dikasih jeda dulu, baru setelah itu masukkan termometernya ke suhu yang lain ya, misalnya dari es tunggu dulu, baru setelah itu ke normal ya, dari normal baru setelah itu ke hangat, jeda dulu dia beberapa menit ya, karena kalau langsung perbandingannya seperti ini nggak terlalu terlihat ya. Kalau dilihat kan yang sama yang biasa 1 derajat celcius aja itu bedanya. Tapi kalau untuk hitungan perbandingan skalanya udah benar ya. Untuk Reaumur, Fahrenheit, Kelvin udah benar ya. Jadi hasil kesimpulannya apa ini kelompok 2? Kesimpulan yang dapat diambil dari grafik ini adalah kita mengetahui bahwa termometer digunakan untuk mengukur suhu. Kita juga mengetahui termometer mempunyai 13 skala yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita juga semakin tahu bahwa semakin lama pemanasan maka semakin tinggi suhu yang akan didapatkan. Dan kita juga dapat memposisikan suhu ke bentuk skala manapun, baik itu Reaumur, Fahrenheit, maupun Kelvin. Ya. Jadi hasil kesimpulannya yang ditemukan oleh kelompok 2 senang ya tadi. Lagi. Mereka susah juga tadi. Waktu senang bilang kesimpulannya. Tuh. Iya kan? Lagi mereka. Kesimpulan yang didapat yaitu termometer digunakan untuk mengukur suhu. Termometer mempunyai 3 skala yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Semakin lama pemanasan maka semakin tinggi suhu yang didapatkan. Kita dapat mengkonversikan suhu ke bentuk skala manapun baik Reaumur, Fahrenheit maupun Kelvin. Jadi itulah hasil kesimpulan dari kelompok 2. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Terima kasih untuk hasil kerjasama dan hasil diskusinya kelompok 2 itu. Silakan duduk. Maju kelompok terakhir. Silakan. Udah lempar Bu. Dan terus mau sampai banding. Oke, silakan kelompok 5. Kelompok 5 ya. Silakan. Selamat siang semuanya. Siang. Sini kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil pengamatan suhu menggunakan termometer air raksa. Dari hasil pengamatan kami mendapatkan 20 derajat Celcius untuk air es, 35 derajat Celcius air hangat, dan 30 derajat Celcius air biasa. Dari hasil pengamatan tersebut, maka kami akan mengubahnya ke dalam Reaumur, yaitu 20 derajat Celcius diubah ke dalam Reaumur dari 16 derajat Celcius Reaumur, 16 derajat Reaumur, 35 derajat Celcius diubah ke Reaumur menjadi 28 derajat Reaumur, 30 derajat Celcius diubah ke Reaumur maka menjadi 24 derajat Reaumur. Lalu coba menjadi skala Fahrenheit. 20 derajat Celcius diubah menjadi 68 Celcius Fahrenheit. 35 derajat Celcius diubah menjadi 95 derajat Fahrenheit. 30 derajat Celcius diubah menjadi 68
derajat Fahrenheit. Dan kami ubah menjadi skala Kelvin, 20 derajat Celcius diubah menjadi 289 derajat Kelvin. 35 derajat Celcius diubah menjadi 301 derajat Kelvin. 30 derajat Celcius diubah menjadi 290 derajat Kelvin. Agar lebih jelas, maka kami akan menulisnya di dalam tabel. Kayaknya yang dibawa kelas. Percobaan untuk mendapatkan suhu tinggi di air hangat yaitu 35 derajat daripada kelompok 4 yang mendapatkan suhu di air hangat yaitu 31 derajat Celcius. Kelompok 2. Kelompok 2 diperolehnya lebih tinggi ya di air hangatnya ya, dan lebih rendah di air esnya. Tadi yang dapat 20 derajat Celcius air es kelompok berapa deh? Kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1 ya. Ini kesimpulan yang kalian peroleh dari hasil percobaan tadi. Kesimpulannya adalah kita dapat mengukur suhu menggunakan termometer. Besaran derajat suatu benda dinyatakan oleh suhu. Semakin panas air yang diukur, maka semakin tinggi suhu yang didapatkan. Dan semakin dingin air yang diukur, maka semakin rendah suhu yang didapatkan. Dan dari hasil pengamatan ini, kami dapat mengetahui perbandingan suhu. Oke, kita sudah mendengarkan kesimpulan dari kelompok 5. Sebagai kelompok terakhir, ibu rasa kesimpulannya sudah lebih lengkap dibandingkan kelompok-kelompok lain. Tapi bukan berarti kelompok lain itu enggak lengkap ya, lengkap, tapi mereka memang lebih lengkap karena ada dibuat perbandingan suhunya dan apa itu yang mereka lakukan untuk pengukuran suhu, untuk lebih mengerti mengenai pengukuran suhu, ya kan? Jadi di sini melihat untuk perhitungan skala konversinya juga sudah benar, perbandingan Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin ya. Untuk perbandingan suhu termometer air es juga skalanya sudah hampir pas ya, air hangat dan juga air biasa ya kan. Jadi di sini dari
seluruh kelompok, semua kelompok Ibu lihat sudah mengerti mengenai apa yang dimaksud dengan suhu, ya. Lalu konversi skala perbandingan untuk perbandingan Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin pun sudah bisa kalian ubah dan sudah bisa kalian mengerjakannya dengan baik, ya. Jadi sebagai kelompok penutup kita berikan aplaus yang paling kuat. Silakan duduk untuk kelompok semua. Ya, demikianlah hasil diskusi dari kelima kelompok yang sudah kita kerjakan pada hari ini, ya. Dan LKPD yang sudah kalian diisi ditulis namanya, nomor absensinya, berikut kesimpulan yang sudah kalian bacakan tadi di depan, ya. Kalian boleh juga memberikan kesimpulan menurut kamu apabila hasil diskusi yang kamu lakukan tadi masih kurang kesimpulannya, ya kan? Ibu rasa sampai di sini pembelajaran materi kita mengenai suhu, ya. Untuk kedepannya silakan dibaca-baca lagi bukunya mengenai materi kalor, ya, agar kamu bisa lebih mengerti lagi apa yang akan kita pelajari pada saat materi tersebut berlangsung. Jadi untuk hasil pembelajaran ini, Ibu ingin bertanya dulu, kira-kira masih ada nggak yang belum mengerti apa itu yang dimaksud suhu? Sudah mengerti. Lalu penggunaan termometer sudah tahu nggak semuanya? Sudah. Ya, jadi di sini kita sudah mempelajari kegunaan termometer, apa itu pengertian suhu dan bagaimana skala konversinya. Jadi tujuan yang sudah tadi yang ingin kita capai tadi pada PPT yang Ibu berikan sudah tercapai belum? Sudah, ya kan? Karena kita sudah bisa menganalisis melalui eksperimen yang sudah kita kerjakan dan memformulasikan apa skala yang sudah kita perbandingkan antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Itu dia, ya. Yang terakhir, kalian juga sudah memahami fungsi dari masing-masing termometer. Oke, sampai di sini Ibu ucapkan selamat siang. Ya. Siang. Apakah kita tutup dengan doa? Ya. Siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran, doa dimulai. Doa selesai. Pada ibu guru kita, hormat, gerak, tegak, gerak. Selamat siang, silakan duduk. Sudah bisa beres-beres, kita menutup pelajaran kita dan minggu depan kita berjumpa kembali dengan materi pembelajaran kalor. Oke, sekian dan terima kasih. Kumpul LKPD-nya ya, nak? Baik, Bu.